Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah? Sehat ya, insyaallah. Nah, siap untuk mulai pelajaran kita ya hari ini ya, pelajaran daring. Tetap semangat ya, jangan mundur semangatnya. Nah, bagi tugas yang belum ngumpul, tolong kumpul ya, ujian PTS-nya. Ya, masih ada beberapa orang yang kurang di ujian prakteknya. Ustazah tunggu sampai besok, oke? Hari ini Ustazah tunggu, nggak nunggu sampai besok. Baik, kita lanjut materi kita di hari ini. Kita masih di bab 3, yaitu wirausaha budidaya unggas petelur ya, perancangan dan kegiatan budidaya usaha. Nah, kita sudah masuk ke jenis-jenis ternaknya sudah ya anak-anak ustazah ya. Kita sudah masuk juga ke perancangan dan kegiatan budidaya unggas petelur. Nah, apa saja sarananya? Ada di situ, ada kandangnya ya kan, harus kita perhatikan. Nah, ada peralatan kandang. Setelah kandang ada lagi peralatan. Nah, apa aja yang termasuk peralatan kandang? Nah, ada bibit, ada pemanas kandang, untuk apa fungsinya gitu, ada pakan. Nah, itu sudah kita bahas di dalam kegiatan di bagian 2-nya. Baik, kita masuk ke pakan ya hari ini. Kita masuk ke pakan. Nah, di pakan anak ustazah, pemberian pakan ayam untuk ayam petelur merupakan kelanjutan dari pemberian pakan untuk ayam pada fase grower. Nah, fungsi pakan pada ayam petelur adalah ya untuk pertumbuhan, ukuran dan berat tubuh, produksi bulu dan telur ya, serta untuk pertahanan tubuhnya. Nah, jadi yang harus kita tuju di sini adalah produksi telurnya ya anak-anak ustazah. Nah, untuk itu dia harus cukup beratnya ya kan. Nah, dia harus sehat ayam tadi ya kan. Supaya apa? Supaya dapat menghasilkan telur yang banyak, telur yang baik, unggul ya. Nah, kita harus tahu dulu apa itu pakan. Nah, pakan adalah campuran dari beberapa bahan baku pakan, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi, yang disusun secara khusus dan mengandung zat gizi yang mencukupi kebutuhan ternak untuk dapat dipergunakan sesuai dengan jenis ternaknya. Jadi tidak semua ternak dengan pakan yang sama. Nah, untuk pakan ini bisa dibuat dari bahan-bahan hasil pertanian ya kan, bisa dari perikanan, bisa dari peternakan, atau bisa dari hasil industri yang mengandung zat gizi dan layak dipergunakan sebagai pakan ya, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah. Nah, ini anak ustazah ada contoh pakan ya. Ini pakan yang halus, ini untuk ayam yang ayam-ayam yang baru menetas ya. Ini sudah agak kasar, ini ada biji-bijiannya juga. Ini beberapa jenis pakan unggas. Nah, untuk pakan unggas anak-anak ustazah, di dalam campurannya itu terdiri dari bahan makanan ya, seperti di dalam pakannya itu yang dicampur ya, ada jagungnya ya kan, ada kedelainya, ada bahan lainnya ya, sehingga memiliki komposisi nutrisi yang mengandung di dalam itu ada kandungan karbohidrat atau kalorinya, ada serat kasarnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada kalsiumnya, dan ada fosfornya, agar sesuai dengan pakan unggas. Nah, pakan unggas sudah tersedia ya dalam bentuk siap pakai. Nah, bisa kita beli di toko pakan ternak. Nah, untuk pakan ini anak-anak ustazah juga harus dilengkapi dengan informasi SNI. Apa SNI? Standarisasi Nasional Indonesia. Nah,
Nah, untuk bentuk-bentuk pakannya anak-anak ustazah unggas itu bermacam-macam lah. Ada bentuk pakan yang tepung ya kan. Nah, ada yang butiran-butiran tapi yang pecah gitu ya kan. Ada yang berbentuk pelet, ada yang bentuk butiran yang masih bulat. Nah, pakan ini berbentuk tepung berasal dari pakan yang ditumbuk terlebih dahulu ya. Kenapa dia tepung? Jadi dia ditumbuk. Apa saja kandungan isinya di dalam tadi? Ya ada jagung dan segala macam. Kenapa dicampur? Supaya di situ lengkap nutrisinya, mulai dari karbohidratnya dan segala macamnya ya, sudah kita bahas tadi ya. Nah, biasanya dalam pemberian pakan berbentuk tepung dicampur terlebih dahulu dengan pakan berbentuk butiran. Nah, jumlah dan komposisi nutrisi ayam petelur disesuaikan dengan periode pertumbuhan unggasnya ya, anak-anak ustazah ya. Baik, paham ya? Nah, setelah pakan ada yang namanya obat-obatan, vitamin, dan hormon pertumbuhan. Nah, untuk obat-obatan diberikan jika diperlukan ya anak-anak ustazah, yaitu ketika unggas kita sakit ya. Nah, obat-obatan yang diberikan juga harus disesuaikan dengan penyakit yang diderita oleh unggas tersebut. Nah, dan diberikan sesuai dosis, jumlah, serta waktu yang tepat. Nah, untuk vitamin dia berfungsi untuk membantu pertumbuhan ya. Jadi vitamin ini bisa kita berikan dalam ini ya, bisa kita campurkan ke dalam pakannya atau bisa kita campurkan ke dalam minumannya. Jadi bisa kita berikan waktu berskala mungkin ya anak-anak ustazah ya. Tidak harus menunggu dia sakit. Nah, boleh kita berikan setiap hari pun boleh, kita campur ke dalam pakan atau ke dalam minumnya tadi. Nah, setelah obat-obatan ada yang namanya peralatan panen. Nah, peralatan panen diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat panen. Nah, apa yang mau kita panen di sini adalah telur, karena kita usahanya berbudidaya unggas petelur. Nah, di samping itu peralatan panennya harus kita gunakan, itu dia bisa mencegah telur yang tidak pecah dan tidak rusak ya. Nah, peralatan panen yang paling umum biasanya adalah wadah untuk mengumpulkan telur yang telah dipanen. Boleh memakai ember, boleh memakai baskom, atau boleh memakai keranjang. Yang penting kita harus menjaga telur itu tidak rusak dan tidak pecah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2, yaitu teknik budidaya unggas petelur. Nah, sebagai contoh teknik budidaya unggas petelur akan dipelajari budidaya ayam petelur ya anak-anak ustazah ya. Sini contohnya budidaya ayam petelur. Nah, kegiatan budidaya ayam petelur dimulai dari pertama penyediaan kandang ya. Nah, kandang dapat dibuat dari bahan-bahan sederhana yang penting dapat mencegah ternak keluar ya. Terus dia dapat terlindung dari hujan dan panas. Jadi ternak kita tidak berkeliaran dan dia tidak kena hujan dan juga tidak kena panas. Nah, selain itu kandangnya harus bersih. Nah, kandang yang digunakan dalam budidaya ayam petelur ini anak-anak ustazah ada namanya kandang koloni atau kandang postal, dan ada namanya kandang baterai. Nah, mulai dari DOC sampai ayam petelur berumur 6 tahun, apa DOC kemarin? Yaitu anak ayam yang baru menetas ya. Sampai ayam petelur berumur 6 bulan. Nah, ayam dipelihara di kandang koloni. Nah, jadi dia di rame-rame ya kan anak ustazah. Setelah berumur 6 bulan, nah ayam petelur tadi sudah mulai menghasilkan telur. Nah, untuk selanjutnya kita pindahkan ke dalam kandang baterai. Nah, kita sudah membahas kenapa kandang baterai, apa keuntungannya. Banyak keuntungan yang kemarin, salah satunya adalah telurnya terjaga aman, tidak terkena kotorannya dari si ayam tadi. Nah, dia tidak pecah, tidak rusak, tidak keinjak ya kan. Nah, yang paling penting memudahkan kita dalam panen. Jadi telurnya tadi langsung menggelinding keluar, kita tinggal mengutip. Itu kandang baterai. Nah, sini anak-anak ustazah, contoh kandang koloni. Nah, ini adalah kandang koloni. Kenapa dibilang kandang koloni? Karena di dalam kandang itu semua ayam tadi bergabung. Nah, setelah dia masa 6 bulan atau memasuki masa bertelur, dia dipindah ke dalam kandang baterai. Ini contoh kandang baterai ya anak-anak ustazah ya. Nah, ini bisa diperhatikan. Nanti kalau ayamnya bertelur, telurnya akan keluar. Kita tinggal mengutip dari luar-luarnya sini.
Nah, ini contoh kandang ayam petelur. Baik. Setelah penyediaan kandang, apalagi? Nah, yang B adalah penyediaan bibit. Nah, untuk bibit ayam dapat kita beli kepada penyedia bibit. Nah, untuk risiko kematian ayam petelur dapat kita kurangi yaitu dengan cara menggunakan bibit yang sudah agak besar, yaitu bibit ayam darah. Nah, memang untuk harga ya anak-anak ustazah ya, harga ayam darah jauh lebih mahal dibanding harga ayam DOC. Namun ayam darah bertelur lebih cepat. Kenapa? Kita waktu membelinya ada jauh lebih besar. Nah, ini yang gambar sebelah kiri ini adalah ayam DOC ya. Dia baru menetas ya, baru menetas. Nah, ini adalah ayam darah. Jadi ayam darah ini dengan bulunya sudah cukup ya anak-anak ustazah ya. Sudah cukup ini tebal ya. Sementara untuk ayam DOC masih bulu-bulu halusnya. Nah, itu dia tadi pemilihan bibit, sebaiknya kita memilih ayam darah. Kenapa? Untuk mengurangi risiko kematian dari ternak ayam petelur kita tadi. Nah, setelah penyediaan bibit, yang C adalah penyediaan pakan. Nah, untuk pakan ada tersedia pakan siap pakai ya di toko-toko pakan ya. Nah, pakan untuk budidaya ayam petelur bisa menggunakan pelet ya. Tetapi untuk menghemat biaya pakan, nah kita bisa membuat pakan alternatif yaitu berbahankan dedak ya, jagung, bungkil dan tepung tulang atau bahan pangan lainnya yang terdapat di wilayah tempat tinggal kita. Nah, pakan ayam ini terbagi menjadi dua ya anak-anak ustazah. Ada pakan ayam untuk DOC itu yang halus, dan ada pakan ayam darah ya atau fase growernya. Jadi dia untuk ayam darah ini dia sudah jauh agak lebih kasar ya. Nah, baik, paham ya? Lanjut, setelah penyediaan pakan kita masuk ke pemeliharaan yang D. Nah, kegiatan pemeliharaan unggas petelur ini atas pemberian pakan ya, ada pemberian minum ya yang harus kita lakukan, ada pengendalian hama atau penyakit. Nah, untuk pemberian pakan, nah kita bahas pemberian pakan ayam petelur terdiri atas 3 fase, yaitu pertama fase starter ya, yaitu umur 0 sampai 4 minggu. Nah, berarti ini termasuk DOC. Terus fase grower ya, yaitu 7 sampai 20 minggu. Berarti ini termasuk ayam darah. Nah, fase layer yaitu 21 sampai 80 minggu. Nah, pemberian pakan dapat dilakukan 1 kali sehari ya. Di bawah ini salah satu contoh kandungan nutrisi pakan ya anak-anak ustazah ya. Pakan untuk ayam petelur siap pakai yang berbagai umur. Nah, ini contohnya tabelnya ya. Nah, untuk pre-starter misalnya komplit butiran. Nah, ini bisa anak-anak ustazah perhatikan di tabel ini. Jadi makanannya berbeda ya. Dari dia yang masih starter sampai yang layers ya. Jadi dia makanannya masih sudah berbeda. Oke, baik anak-anak ustazah. Nah, setelah itu kita masuk ke masa panen. Nah, hasil yang dipanen dari ayam petelur adalah telur. Jadi kita di sini adalah berbudidaya unggas petelur. Jadi apa hasil yang kita harap? Apa hasil yang akan kita panen? Adalah telurnya. Nah, sini sebagai contoh tadi sudah saya bilang kita mengambil budidaya ayam petelur. Berarti hasilnya adalah berupa telur ayam. Nah, telur dipanen 3 kali dalam sehari ya. Kenapa? Agar kerusakan telur yang disebabkan oleh virus dapat terhindar. Nah, untuk pengambilan pertama kita bisa mengambilnya pada pukul 10 sampai pukul 11 ya, itu panen pertama di hari itu. Nah, untuk pengambilan kedua kita bisa mengambil lagi di pukul 13 sampai pukul 14.
Nah, untuk pengambilan ketiga atau terakhir sambil mengecek seluruh kandang, dilakukan pada pukul 15 sampai 16. Kita cek apakah kandang kita bersih, apakah persediaan air masih banyak gitu kan. Kenapa? Jangan sampai ternak kita itu kekurangan air. Jadi airnya siap sedia tanpa batas. Nah, hasil tambahan yang dapat dinikmati dari hasil budidaya ayam petelur adalah ayam petelur yang sudah habis masa bertelur. Dapat kita jadikan apa? Yaitu bisa kita jadikan ayam pedaging ya, ini sudah habis masa bertelurnya ya. Nah, apalagi yang dapat hasil tambahannya itu kotoran ayam yang bisa kita jual untuk dijadikan pupuk organik. Nah, itu dia tadi. Jadi tidak hanya kita mengharapkan telur ya, walaupun tujuan utama di sini kita adalah untuk memanen telur, namun ada keuntungan ganda setelah itu. Pertama, ayam yang sudah tidak bertelur menjadi ayam pedaging, bisa kita jual menjadi ayam potong kan. Nah, yang ketiganya kita bisa panen kotoran ayamnya, bisa kita jual menjadi pupuk organik. Nah, setelah panen ada lagi masa namanya pasca panen. Nah, kegiatan pasca panen budidaya unggas petelur meliputi penyotiran dan pembersihan telur. Nah, dibersihkan dari apa? Nah, kadang-kadang kotoran ayam itu melengket di telurnya, jadi harus kita bersihkan. Nah, telur yang sudah dikumpulkan langsung disortir ya berdasarkan ukuran dan bentuknya. Nah, yaitu telur normal dan abnormal. Kenapa dibilang telur normal? Yaitu karena telur itu bentuknya bagus ya, mulai dari oval, bentuknya itu telurnya bagus itu bentuknya oval, dia bersih dan kulitnya mulus ya, serta beratnya itu setiap telur itu 57,6 gram ya, dengan volume sebesar 63 cc. Nah, itu dinamakan telur normal. Nah, kalau di luar itu berarti telurnya abnormal. Misalnya telurnya kekecilan, nah ya kan, dia terlalu kecil dibanding kawan-kawannya. Atau kadang ada kita jumpai telur itu terlalu besar kulitnya ya, retak-retak atau tidak rata. Nah, itu juga telur tidak normal atau abnormal. Nah, ada juga kadang kita jumpai adalah telur yang sangat lonjong. Ternyata itu termasuk kelompok telur abnormal. Ya. Nah, selanjutnya telur dibersihkan dari kotoran ya, dan litter yang menempel dengan cara dicuci ya, atau diamplas pelan-pelan. Kemudian telah siap untuk dikemas dan dipasarkan. Nah, itu kegiatan kita pasca panen tadi. Nah, untuk pengemasan anak-anak ustazah bisa perhatikan di sini macam-macam bentuk kemasannya ya. Untuk telur ayam tadi, nah ini ada kemasan yang terbuat dari styrofoam ya anak-anak ustazah ya. Nah, jadi kita susun telur-telur di sini, kita tutup. Nah, ini wadah yang plastik. Nah, ini keranjang. Nah, ini plastik mika ya anak-anak ustazah. Nah, ini macam-macam bentuk kemasan pasca panen kita setelah telur kita sortir ya kan, telah kita bersihkan dari kotoran-kotorannya atau bulu-bulu halus yang melengket di situ. Nah, inilah dia, dah siap untuk kita pasarkan. Nah, untuk telur ini dapat kita jual langsung ke pedagang besar ya kan, atau kita kemas terlebih dahulu. Nah, itu tadi pakai kemasan yang tadi. Nah, itu tergantung kreativitas kita mendesain kemasan telurnya ya, sehingga dia menarik dengan harga jual yang lebih tinggi daripada telur curah. Nah, namanya berwirausaha ya anak-anak ustazah, pasti ujung-ujungnya adalah ke penjualan. Nah, di sini kita berkreativitas. Bagaimana caranya kita mendesain kemasan telur kita berbeda dengan telur-telur yang lainnya. Nah, ini juga termasuk keunggulannya ya. Di samping telur kita tadi telur yang unggul, bentuknya besar, bagus, mulus gitu ya kan. Nah, kita sediakan kemasan yang menarik gitu, menarik dia. Kenapa dia menarik? Orang melihatnya tertarik, dia aman. Misal telur itu aman, kalaupun dibawa berguncang dia tidak pecah, dia kokoh gitu ya kan. Nah, hal-hal itu bisa membuat kita menaikkan harganya ya, harga jualnya lebih tinggi daripada telur yang curah. Baik anak-anak ustazah, itu kegiatan pasca panen. Nah, di dalam kegiatan budidaya anak-anak ustazah ada yang namanya sanitasi kandang dan pemeliharaan kandang.
Ya, ini diperlukan ya anak-anak ustazah. Tujuannya salah satunya adalah untuk menjaga kesehatan dan keamanan ayam yang kita pelihara. Nah, biasanya dilakukan setelah panen selesai. Nah, bangunan kandang perlu dipelihara ya secara baik dengan cara dibersihkan secara teratur ya. Jadi jangan sampai kotoran ayam atau bulu-bulu ayam yang rontok menumpuk di dalam kandang. Nah, apabila ada bagian kandang yang rusak ya, maka harus segera diganti atau diperbaiki kembali ya. Dengan demikian, daya guna kandang bisa maksimal ya tanpa mengurangi persyaratan kandang bagi ternak yang dipelihara. Juga menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitar kandang atau sanitasi pada areal peternakan merupakan usaha mencegah penyakit yang paling murah dan mudah. Nah, itu tadi kegiatan sanitasi kandang dan pemeliharaan kandang. Jadi ini harus ya anak-anak ustazah ya di dalam kegiatan berbudidaya. Baik. Nah, baik, kita lanjutkan anak-anak ustazah. Nah, di dalam kegiatan berwirausaha budidaya ayam petelur ada hal-hal yang harus kita rencanakan sebelum memulai kegiatan wirausaha. Ya, anak-anak ustazah. Jadi bukan langsung kita kerjakan, oh anak punya ide mau berwirausaha unggas petelur gitu, tidak. Namun ada hal-hal yang harus kita rencanakan. Yang pertama, menentukan jenis ternak yang akan dibudidayakan. Jadi kita sudah betul-betul matang, kita betul-betul sudah paham ternak apa yang akan kita budidayakan. Nah, kenapa kita bisa membilang kalau kita paham? Nah, kenapa kita bisa membilang kalau kita paham dengan ternak ini? Berarti kita sudah belajar bagaimana sifatnya, bagaimana karakteristik dari ternak ini ya kan. Nah, kita sudah paham. Jadi kita tidak sembarangan menentukan anak mau beternak ayam petelur, sementara kita minim dengan pengetahuan tentang itu. Nah, tidak bisa ya anak-anak ustazah. Kenapa kita, seperti ustazah bilang tadi, kenapa kita bisa menentukan, kita bisa menetapkan kita akan beternak apa? Karena kita sudah belajar, kita sudah paham ternak itu sifat-sifatnya, karakteristiknya macam mana cara pemeliharaannya, baru oh anak akan beternak ayam jenis petelur ya kan, ayam petelur. Nah, dari mana kita bisa itu semua kita dapat? Yaitu berdasarkan pengalaman survei pasar ya anak-anak ustazah ya. Nah, jadi kita juga tahu selain kita paham dengan karakteristik ayam tadi, kita juga tahu kebutuhan pasar. Nah, itu yang paling utama ya di dalam berwirausaha ya, kebutuhan pasar. Nah, anti akan beternak unggas misalnya. Ternyata yang diminati oleh pasar sekitar anti berada adalah telur ayam. Nah, kan sebaiknya anti beternak ayam petelur. Kenapa? Ya namanya usaha adalah untuk mencari keuntungan. Nah, dengan banyaknya peminat pasar, maka kegiatan wirausaha kita akan lancar. Kenapa? Karena hasil akhirnya sudah ada yang menanti, yaitu pasar tadi, yaitu peminatnya ya. Nah, setelah itu menentukan lokasi kandang. Nah, berdasarkan pembelajaran sebelumnya anak-anak ustazah, nah kita sudah dapat memilih lokasi kandang. Nah, syarat-syarat pemilihan lokasi juga sudah kita pelajari, tempatnya harus bagaimana gitu ya kan, apakah harus di tengah keramaian gitu atau harus jauh dari keramaian, apakah kandang itu harus di tempat yang ada air atau dekat dengan aliran air gitu. Kita kan sudah mempelajarinya. Nah, kita sudah bisa menentukan di mana kita akan menentukan lokasi kandangnya ya. Nah, setelah itu menentukan skala usaha yang akan dibuat ya. Kenapa? Guna mengurangi risiko ya. Wirausaha dapat dimulai dengan skala usaha yang kecil dulu ya anak-anak ustazah ya. Nah, sambil melaksanakan usaha yang kecil ini, kita dapat mempelajari beberapa hal ya, berbagai hal, sehingga dapat menjadi pengalaman dan pedoman ya jika suatu hari nanti kita ingin memperbesar skala usaha kita. Nah, di sini kita bisa menerapkan prinsip learning by doing ya, belajar sambil bekerja. Nah, ustazah ya.
sangat perlu menentukan skala usaha yang akan kita buat. Nih namanya belajar dari pengalaman. Inilah dia tahapnya. Nah, baik anak-anak ustazah, ustazah rasa kita cukupkan materi kita hari ini sampai di sini. Baik, semoga anak-anak ustazah paham. Jika memang ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya ya. Selama ini tidak ada yang bertanya, berarti semua anak-anak ustazah paham, alhamdulillah. Baik, untuk materi perhitungan harga jual produk hasil budaya petelur unggas, insya Allah kita masuk di pekan berikutnya. Baik anak-anak ustazah, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.